Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul modul-modul ERP atau Enterprise Resource Planning. Selanjutnya, daftar kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Adib Hoironi, NIM 2018-53003. Yang kedua, Fadilatul Roshidah, NIM 2018-53029. Yang ketiga, Syafira WK Milania, NIM 2018-53039. Yang keempat, Muhammad Rizky, NIM 2018-53045. Pertama, pengertian ERP. ERP adalah sesuai dengan akronimnya, ERP terdiri dari 3 elemen, yaitu Enterprise, Research, dan Planning. Enterprise berarti organisasi atau perusahaan, sedangkan Research berarti sumber daya, dan Planning berarti perencanaan. Jadi secara umum, ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk bisnis lengkap. ERP terdiri dari software komersil yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. Pada zaman dahulu, ERP hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, karena banyak perusahaan yang belum mengetahui manfaat dari ERP. Sekarang, banyak perusahaan yang menerapkan ERP karena ERP menawarkan banyak manfaat. Beberapa manfaatnya adalah, yang pertama, ERP menawarkan sistem integrasi dalam perusahaan sehingga proses pengambilan keputusan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ERP memungkinkan integrasi skala global. Halangan berupa perbedaan mata uang dan bahasa dan budaya. Manfaat ERP yang ketiga adalah ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tetapi juga menghilangkan pemutakhiran dan koreksi data pada banyak sistem komputer terpisah. Manfaat yang keempat adalah ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi tidak hanya sekedar memonitor. Manfaat yang terakhir adalah ERP membantu melancarkan pelaksanaan SCM. Modul-modul ERP. Kumpulan sistem ERP biasanya terdiri atas sekumpulan modul-modul untuk berbagai fungsi dan proses dalam perusahaan. Modul yang pertama adalah modul operasi. Modul operasi biasanya menangani proses-proses operasional dasar pada ERP, seperti pada dashboard, web portal, email, manufaktur, distribusi, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua adalah modul finansial dan akuntansi. Modul finansial dan akuntansi menangani bagian finansial dan akuntansi sebuah perusahaan yang terkait dalam keuangan. Misalnya contoh menangani pembayaran hutang, pajak, kredit, pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain. Modul yang ketiga adalah sumber daya manusia. Modul sumber daya manusia menangani bagian manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Misalnya, contoh pembuatan jadwal kerja, perekrutan pegawai, perhutangan, gaji dan bonus, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah modul operasi. Yang pertama adalah General Logistik atau LO. Logistik adalah proses aliran pendistribusian dan penyimpanan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah Sales atau Distribution atau SD. Adalah modul yang memfokuskan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang ketiga adalah Material Management atau MM. Adalah mengoptimalkan semua proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, pembelian hingga penyimpanan material atau bahan. Yang keempat adalah Logistic Execution atau LE.
adalah modul ini fokus pada pengaturan logistik dari master purchasing hingga distribusi. Yang kelima adalah quality management atau QM, adalah modul yang mengatur standarisasi kualitas produk yang dihasilkan. Yang keenam adalah Plan Maintenance atau PM, adalah modul yang mendukung dan mengontrol pemeliharaan fasilitas, data, dan bangunan secara efektif, serta mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Yang ketujuh adalah Customer Service atau CS, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, pengolahan proses order penjualan, manajemen hubungan pelanggan, CRM, distribusi fisik, faktur, dan aktivitas pelanggan. Yang kedelapan adalah Project System, adalah perencanaan, monitoring, controlling terhadap kapasitas material dan pendanaan selama proyek berjalan. Dan yang terakhir adalah Environment Management, adalah modul yang menyediakan dokumentasi laporan-laporan dari semua departemen mengenai dampak terhadap lingkungan serta mengontrol pembuangan limbah operasional, baik yang bisa didaur ulang maupun tidak. Yang selanjutnya adalah modul finansial dan akuntansi. Fungsinya menyediakan fasilitas untuk menjalankan fungsi manajemen keuangan dan dukungan analisis berbagai lokasi bisnis. Adapun macam-macam dari modul finansial dan akuntansi ini, yang pertama adalah financial accounting atau akuntansi keuangan, adalah modul yang menjadi tolak ukur keuntungan suatu perusahaan. Yang kedua adalah controlling, modul ini bertugas mengontrol setiap aktivitas yang ada di perusahaan seperti pengendalian investasi, kegiatan keuangan, pembayaran, pembelian, dan biaya serta keuntungan di setiap aktivitas. Yang ketiga adalah investment management, bertugas mengelola investasi jangka panjang dan aset tetap suatu perusahaan. Yang keempat adalah treasury atau pembendaharaan, modul yang bertugas mengefisiensikan jangka pendek, menengah, dan panjang guna mengantisipasi perusahaan pesaing. Dan yang terakhir adalah enterprise controlling, modul ini bertugas mengendalikan perusahaan atau organisasi atau memberi akses mengenai kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan dan pengendalian perusahaan, mengembangkan investasi, pemeliharaan aset, pengembangan SDM, kondisi pasar, dan faktor struktural dari proses bisnis. Selanjutnya adalah modul SDM. Jadi, saya ulas sekali lagi, salah satu aset terbesar yang dimiliki perusahaan adalah sumber dayanya. Sumber daya manusia yang terbatas harus dikelola dengan baik dan dikembangkan secara terukur agar alokasinya bisa tepat sasaran. Modul sumber daya manusia ini membantu perusahaan untuk mengelola SDM yang dimiliki. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, sebuah perusahaan bisa berupa perekrutan, pembayaran gaji, manajemen tugas, dana intensif, bonus, dan lain-lain. Selanjutnya di modul SDM ini terdapat 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu memudahkan dalam melaksanakan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan sumber daya manusia di perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu melindungi data personalia dari pihak luar. Jadi data-data dari pegawai perusahaan tersebut aman dari pihak luar yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, membangun sistem rekrutmen dan membangun SDM yang efisien melalui manajemen karir. Selanjutnya, modul SDM sendiri terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, personal management, adalah modul yang merencanakan, mengatur, dan mengendalikan perusahaan itu sendiri, dan juga mengatur proses perekrutan karyawan baru di perusahaan. Yang kedua, personal time management, adalah modul yang mengatur pembagian jam kerja untuk karyawan. Ketiga, payroll, modul yang berperan mengatur penggajian karyawan di suatu perusahaan. Yang keempat, training dan event management, adalah modul yang mengatur pelatihan dan pengadaan kegiatan bagi karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kelima, organizational management, adalah modul yang mengelola struktur organisasi terhadap SDM yang dimiliki suatu perusahaan. Yang keenam dan terakhir, travel management, adalah modul yang bertugas mengatur perjalanan wisata bagi karyawan. Sekian
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih terdapat banyak salah kata, ucapan, dan tindakan. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.